Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keistimewaan yang ada di dalam azan. Saya akan bahas dulu dari sejarah azan. Singkat saja bahwa azan ini baru disyariatkan menurut jumhur ulama, bukan ijma ya. Jumhur itu artinya mayoritas ulama. Bersepakat bahwa azan ini mulai disyariatkan pada tahun pertama Hijriyah. Berarti di mana tuh? Di Madinah. Setelah Nabi berhijrah. Jadi ceritanya waktu Nabi berhijrah, program pertama yang Nabi lakukan di kawasan setelah hijrah itu adalah membangun masjid. Beliau hijrah, berhenti di Kuba, beliau bangun masjid yang kelak kemudian dikenal dengan nama Masjid Kuba. Kemudian dari Kuba udah ngumpul semua, lanjut masuk ke dalam kota Madinah, karena dulu Kuba tidak disebut sebagai kota Madinah. Setelah masuk ke kota Madinah juga yang pertama dilakukan Nabi adalah membangun masjid. Udah dibangun masjid oleh para sahabat, kemudian mereka bingung, ini gimana cara manggil orang ke masjid untuk sholat berjamaah sehari 5 kali. Ada yang ngusulin bikin api di atas bukit, kalau udah kelihatan api ke masjid. Wah, mirip Majusi kata yang lain. Ada yang ngusulin pakai trompet, saksofon ya, Kennedy ya. Ternyata ini mirip dengan orang Yahudi. Ada yang ngusulin pakai lonceng. Kalau lonceng lebih keras suaranya, katanya mirip Nasrani. Akhirnya disepakatilah kita panggil aja dengan kalimat as-sholatu jami'ah. Belum ada azan. Jadi setiap waktu sholat Bilal dipilih oleh Nabi. Nah pertanyaannya, kenapa Bilal? Bukankah ada Abdullah ibnu Mas'ud? Siapa dia? Sahabat yang bacaan Al-Qurannya persis Jibril. Persis Jibril. Jadi kalau mau tahu gimana bacaan Jibril, lihat Ibnu Mas'ud. Masalahnya nggak ada rekaman ya, nggak ada Spotify ya zaman itu ya. Kalau ada udah trending banget itu. Saking kerennya bacaan Ibnu Mas'ud. Kenapa nggak Ibnu Mas'ud? Kenapa nggak Usaid bin Hudayr, sahabat yang kalau baca Quran awan ngumpul di atasnya. Coba yang gaya-gaya sekarang yang jago maqamat, coba baca Quran ada awan nggak di atas kita? Gak usah sombong deh, biasa aja. Paling banyaknya di like doang kan ya. Ini yang nge-like awan loh. Itu kan yang nge-like cuma cewek-cewek tuh. Ini yang nge-like awan. Keren mana coba? Awan nge-like sampai muncul di atas kepalanya Usaid bin Hudayr. Siapa lagi? Abdullah ibnu Abbas. Yang kalau dia baca Quran, malaikat turun dari langit sampai penuh langit itu seperti cahaya bintang. Kenapa bukan mereka? Kenapa Bilal? Kenapa Bilal? Yang bukan ahlul Quran seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Sabit dan seterusnya. Kenapa Bilal? Karena Bilal yang suaranya paling lantang. Seandainya manusia tahu apa yang ada di dalam azan dan shaf pertama, lalu mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk hal itu kecuali dengan cara mengundi, maka mereka akan melakukan undian. Di situ pesannya adalah ternyata apa yang ada di dalam azan dan shaf pertama. Jadi azan dengan shaf pertama itu digabung, menunjukkan betapa azan itu sesuatu yang sangat istimewa dan kita tahu keistimewaan shaf pertama. Kemudian yang kedua adalah sejarah azan, supaya kita paham dulu secara historis seperti apa sih azan ini, dan biar nggak ada lagi missing link ya dari kita dengan Islam kita, antara kita dengan Islam kita. Karena di antara anak-anak muda sekarang mungkin banyak missing link tentang Islam kita, sehingga karena ada missing link historis itu akhirnya kita mudah terpengaruh dengan statement-statement orang yang bahkan gak ngerti tentang Islam, yang dia tidak membuat sebuah konten kecuali hanya untuk membuat keramaian dan keriuhan, atau justru untuk membuat syubhat. Kalau dalam istilah dakwah itu, syubhat itu keraguan-raguan dan kebingungan dalam tubuh kaum muslimin. Sehingga halaqah-halaqah ilmu, masjid-masjid punya tanggung jawab untuk menyambungkan link tersebut, untuk meluruskan persepsi itu dimulai dari sejarah. Karena gak bisa dilepaskan dari asal usulnya. Ternyata azan itu dalam pendapat jumhur atau mayoritas ulama mulai diterapkan atau disyariatkan pada tahun pertama Hijriyah. Sebelum tahun pertama Hijriyah atau sebelum ada azan dengan teksnya,
Maka kesepakatan kaum muslimin kalau mau sholat itu adalah dengan memanggil as-sholatu jami'ah. Kita suka mendengar istilah ini kalau lagi tarawih. As-sholatu jami'ah yarhamkumullah, gitu kan ya. Atau yang udah umroh pasti kangen dengan irama itu gitu. As-sholatu alal amwati yarhamkumullah, gitu ya. Wah, bangun sholat jenazah, habis sholat fardu di Mekah, Madinah. Nah, kalau di Indonesia pas tarawih, as-sholatu jami'ah yarhamkumullah. Akhirnya bangun sholat tarawih. Nah, itu kalimat yang ada asal usulnya juga. Jadi nggak salah kalau misalnya masjid menggunakan panggilan oleh Bilal, yuk kita sholat tarawih berjamaah, yaitu dengan kalimat as-sholatu jami'ah. Arti as-sholatu jami'ah, yuk sholat berjamaah. Siapa yang ditunjuk? Bilal. Rasulullah SAW menunjuk Bilal, muazzin pertama. Sebelum nanti Nabi punya 4 muazzin. Tapi yang pertama sekali ditunjuk adalah Bilal. Kenapa Bilal? Karena Bilal suaranya paling lantang tapi nggak ngeganggu. Ini perlu utuh nih. Bukan suara paling lantang dan tidak mengganggu. Karena ada yang suaranya lantang mengganggu. Ada yang suaranya indah tapi nggak lantang, nggak ada yang dengar ya. Nah, Bilal udahlah lantang, nggak mengganggu, karena lantangnya Bilal itu lantang yang penuh dengan estetik, artistik, suaranya berirama gitu walaupun lantang. Karena sekarang kita juga kalau mau dibikin lantang berirama agak susah nih. Makanya memang perlu belajar azan supaya tidak mengganggu orang lain, justru terdengar sejauh mungkin, tapi tidak mengganggu. Yang jadi masalah itu sebetulnya bukan masalah volumenya, tapi emang kadang ada azan yang memang kita sebagai orang yang sering ke masjid pun ngerasa kayak pengen ngegantiin gitu. Pak, boleh nggak saya aja gitu? Ada yang kayak gitu kan? Atau lebih parah lagi kadang-kadang imam. Saya kan sering saya cerita lagi sholat di mall karena saya nggak pakai baju yang katanya baju ustadz. Akhirnya kan nggak ada yang tahu ustadz. Jadi nggak ada yang dorong-dorong, masa saya pura-pura kedorong ya? Akhirnya orang lain jadi imam, ya udahlah nggak apa-apa. Saya pernah yang lebih lucu lagi tuh di sebuah basement hotel. Waktu itu saya lagi ada tamu Ustadz Felix. Ada Ustadz Felix, ada Ustadz Umar waktu itu kalau nggak salah. Di sebuah di ballroom, bukan ballroom, basement hotel ada musolanya. Terus waktu itu ada acara wedding di hotel teh. Nah, pas waktu maghrib, orang-orang yang mau ikut acara wedding, sholat maghrib kan di basementnya. Saya udah di depan bareng Ustadz Felix. Begitu iqamat, saya mau Ustadz Felix dorong-dorongan dong. Kan gak mungkin saya maju ya. Ustadz, antum aja. Tiba-tiba ada yang nyelonong duluan. Terus kita kayak noleh-noleh. Oh ya udahlah, kayaknya nih lebih pro nih kayaknya nih. Pas dia takbir, saya udah langsung feeling, takbir aja udah gini, gimana Al-Fatihah nih. Karena udah sering ikut musabaqah punya feeling ya. Wah, ini takbirnya nih kayaknya bermasalah nih. Pas baca Al-Fatihah kita aduh. Begitu selesai sholat, antum sih terlalu ikhlas, antum sih terlalu tawadu. Akhirnya kita kayak ngerasa mau ngegantiin si imamnya. Dan itu juga terjadi sama muazzin kadang-kadang. Kita pengen seorang muazzin yang suaranya seperti Bilal. Makanya istilah lain dari muazzin itu kalau di Indonesia Bilal. Kita pengen muazzin seperti Bilal. Apa? Ya karena Nabi memilih Bilal, suaranya lantang tapi merdu. Suara lantang tapi indah. Pernah dengar orang Afrika nyanyi? Yang nyanyinya tuh yang reggae-reggae tapi tauhid itu. Itu benar gak sih itu? Katanya kan itu lagu Islam, saya juga gak ngerti, takutnya hoax lagi ya. Yang jelas orang Afrika kan banyak yang suaranya bagus-bagus tapi lantang. Nah, Bilal kurang lebih emang karena dia orang Afrika, suaranya emang orang Afrika itu lantang dan emang iramanya merdu. Sekarang kalau cari di YouTube, qori Afrika itu banyak yang bagus-bagus tuh. Yang ngajinya kayak syekh-syekh dari Mesir, baca ad-duha satu nafas. Bukan ad-duha, bukan dari wadduha sampai selesai gitu. Satu nafas gitu. Kalau ad-duha doang saya juga bisa. Kalau di Indonesia yang legend banget dulu Haji Muammar ZA Al-Fatihah satu nafas. Tapi bukan Alhamdulillah amin, bukan. Al-Fatihahnya qori.
Dari mulai bismillah dengan mujawwad yang pelan-pelan sampai waladhdallin. Saya ini kayak kalau saya tuh 4 kali bernafas tuh. Beliau Haji Muammar Zaid itu 1 kali nafas. Di Afrika juga ada, di Mesir apalagi udah banyak. Nah, kita pengen belajar dari sejarah ini. Oh, ternyata dari sejarahnya juga Nabi memilih Bilal dengan alasan-alasan tadi. Sehingga yang perlu diperbaiki dari masjid-masjid kita di Indonesia adalah, adakah Bilal? Apakah kita sudah mengikuti Bilal? Itunya yang kita perlu perbaiki. Sehingga dilakukanlah pelatihan azan supaya semakin banyak kadar-kadar Bilal millennials. Ada istilah baru nih. Muncul kadar-kadar Bilal atau muazin millennials. Anak-anak muda azannya layaknya Bilal bin Rabah. Tapi waktu itu masih panggilannya as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Orang datang ke masjid. Di mana manggilnya? Di atas atap rumah orang. Karena dulu Nabawi belum ada menara. Akhirnya Bilal mengumandangkan kalimat as-salatu jami'ah di atas atap rumah orang yang paling dekat dengan masjid. Kenapa kok di atas? Supaya terdengar sampai ke pinggir kota Madinah. Karena azan panggilan kepada kaum muslimin, bukan memanggil Allah. Sehingga kalau ada orang yang nggak ngerti agama tapi dia bikin konten dan komen bahwa Allah itu tidak tuli, ini menjadi bukti bahwa dia bukan referensi lagi, udah cacat secara ilmiah. Sampai kapanpun dia nggak bisa lagi jadi referensi tentang keislaman kita. Udah cacat secara ilmiah. Karena dia nggak paham setingkat masalah azan aja salah. Gimana nanti fikih yang lebih rumit. Karena dia ngerasa bahwa azan itu memanggil Allah. Padahal kalau memanggil Allah itu istighosah. Itu memanggil Allah. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Ketika kalian beristighosah, memanggil Allah, meminta pertolongan Allah, Allah menjawab, aku akan mengijabah panggilan kalian. Aku kirimkan 1000 malaikat yang datang berangsur-angsur. Itu namanya manggil Allah. Bahasa Arabnya istighosah. Adakah istighosah di Indonesia? Ada. Ya Allah. Boleh kencang? Boleh. Boleh pelan? Boleh. Tergantung konteks. Kalau sendiri ya pelan aja. Ya Allah. Kenapa pelan? Tadi surat Maryam. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika Zakaria memanggil Rabbnya, nada Rabbah. Memanggil Rabbnya dengan panggilan, dengan suara yang lirih. Saking lirihnya, istrinya aja gak denger. Ya, itu namanya nidaan khafiyya, suara lirih. Tapi boleh juga dengan suara kencang, boleh selama konteksnya pas. Seperti sholat istisqa, seperti sholat gerhana. Bukankah kita membaca ayat dan takbirnya dengan suara yang kencang? Nah, artinya azan bukan memanggil Allah. Azan panggilan Allah yang dilantunkan oleh muazzin atau Bilal, yang dipanggil adalah kaum muslimin. Dan bukan hanya kaum muslimin, nanti kita baca lagi, ada literasinya tentang ini. Sehingga Bilal berdiri di atas atap rumah yang dekat dengan Masjid Nabawi. As-salatu jami'ah. Gak lama kemudian suatu malam seorang sahabat Abdullah bin Zaid bermimpi. Dalam mimpinya Abdullah bin Zaid melihat seorang laki-laki nenteng lonceng. Lagi bawa lonceng. Sama Abdullah dipanggil. Ala rijlik ya Abdullah. Sebentar, saya pengen ngobrol, kata Abdullah bin Zaid. Ada apa? Apakah kamu menjual lonceng itu untuk saya? Laki-laki itu menjawab, untuk apa kamu membeli lonceng ini? Kata Abdullah, saya akan pakai itu untuk memanggil orang datang ke masjid sholat berjamaah. Lalu laki-laki itu mengatakan, mau gak aku ajarin sesuatu yang lebih baik daripada suara lonceng ini? Kemudian Abdullah mengatakan, mau, apa itu?
diajarkanlah teks azan oleh laki-laki tersebut kepada Abdullah di dalam mimpi. Ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah sampai la ilaha illallah. Diajarkan teks azan. Walaupun berbeda pendapat di antara ulama, ada yang 2, ada yang 4. Takbirnya, kemudian syahadat dan seterusnya. Tetapi intinya adalah teksnya seperti itu. Ketika bangkit dari tidurnya, datang sholat subuh ke masjid, Abdullah bin Zaid menceritakan kisah mimpinya kepada Rasulullah. Maka Nabi mengomentari mimpi itu dengan kalimat, sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar. Sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar. Maka ajarkanlah apa yang kamu hafal dari kalimat azan itu kepada Bilal. Yang mimpi siapa? Abdullah bin Zaid. Tapi diajarkannya ke siapa? Tetap Bilal. Dan Abdullah bin Zaid gak bilang, kan Rasul saya yang mimpi. Kok diajarin ke dia? Bukannya saya yang perform? Kan ini liriknya saya yang dapat, saya yang perform dong. Enggak, disitulah para sahabat berlapang dada. Dan Allah memilih siapapun di antara hambanya untuk diberikan ilham yang baik. Padahal Allah kalau mau sangat layak kalau diberikan teks ini kepada Rasulullah langsung. Tetapi kenapa lewat Abdullah bin Zaid? Supaya semua sahabat itu punya rasa memiliki terhadap ibadah sholat dengan azannya. Bukan hanya dari Rasul, tapi dari kami kaum muslimin. Lalu Umar juga ternyata mimpi yang sama, cuman telat ngomongnya. Bukan ngaku-ngaku ya, Umar udah orang mimpi kamu juga sama. Enggak. Sahabat enggak ada yang sejur'ah itu, tidak ada yang seaib itu. Umar juga mimpi dengan mimpi yang sama. Umar ini memang orang yang sering banget dikasih ilham sama Allah. Bukan itu doang, udah banyak lah ilham-ilham yang keren yang Allah berikan kepada Umar. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya memimpi dengan mimpi yang sama. Maka kemudian semakin meyakinkan para sahabat bahwa itu bukan cuma bunga tidur, tapi itu ilham dari Allah. Apalagi sudah dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Diajarkanlah kepada Bilal. Sejak itulah azan kemudian disampaikan atau disuarakan dengan suara kalimat tauhid. Itu asal usul azan. Sehingga tidak bisa diganti, tidak bisa nggak bisa diubah, gak bisa ditambah kurangkan. Maka seperti itulah azan sejatinya sejak awal.